Rusia kembali merasakan di dalam wilayahnya sendiri beban perang yang dibawa Vladimir Putin ke Ukraina. Dalam beberapa jam terakhir, drone-drone Ukraina menyerang titik-titik sensitif logistik Rusia di Crimea yang diduduki, di Selat Kerch, di Pelabuhan Kafkas. Dan pada struktur-struktur yang terkait dengan pasokan bahan bakar yang menopang pasukan, kendaraan, kapal feri, dan jalur militer Moskwa. Serangan itu tidak terbatas pada satu ledakan saja. Ukraina menargetkan depot minyak, terminal laut, sistem pertahanan udara, dan jalur yang digunakan untuk menjaga agar pendudukan tetap berjalan. Hasilnya adalah asap di atas fasilitas strategis, feri yang terkena serangan, penjualan bahan bakar untuk warga sipil di Crimea dihentikan, dan Kremlin berusaha mengendalikan situasi. Masalah ini sudah keluar dari ranah militer dan kini memengaruhi kehidupan sehari-hari orang-orang yang berada di wilayah pendudukan. Zelensky menyebut jenis serangan ini sebagai sanksi jarak jauh, sementara Moskow berusaha memadamkan kebakaran, mengalihkan truk, dan melindungi jembatan-jembatan yang kini telah menjadi target permanen. Perang yang dibayangkan Putin akan tetap jauh dari tanah airnya, kini kembali dalam bentuk tekanan harian terhadap kilang minyak, gudang, radar, dan jalur pasokan. Apa yang dihantam Ukraina sehingga dianggap begitu sensitif? Mengapa Crimea menjadi pusat tekanan terhadap Putin? Bagaimana Moskow akan mempertahankan pendudukan tanpa bahan bakar? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Kapal feri dan rute mulai gagal berfungsi. Serangan ofensif Ukraina menargetkan infrastruktur yang menghubungkan Crimea yang diduduki dengan Rusia. Pada dini hari tanggal 21 Juni 2026, pasukan Ukraina melancarkan serangan jarak jauh terhadap fasilitas di sekitar jembatan Crimea, di Selat Kerch, dan juga di sisi Rusia Krasnodar. Operasi ini melibatkan unit-unit yang terhubung dengan Dinas Keamanan Ukraina, pasukan sistem tak berawak, intelijen militer, dan pasukan khusus. Pemilihan target menunjukkan bahwa Kiev tidak hanya ingin menciptakan dampak visual saja. Tujuannya adalah memutus pasokan bahan bakar, memperlambat transportasi militer, dan memaksa Rusia mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk mempertahankan wilayah yang telah menjadi simbol pendudukan. Di Kerch, drone menyerang tangki minyak di Terminal TERS Terminal 1. Fasilitas ini terletak dekat dengan jembatan Crimea. Dan fasilitas ini terhubung langsung dengan operasi kapal feri yang menyeberang antara Crimea yang diduduki dan sisi Rusia. Ketika terminal seperti ini terbakar, bukan hanya gudangnya yang terbakar. Roda penggerak pendudukan mulai terganggu karena truk, kapal, feri, generator, kendaraan, dan unit militer bergantung pada aliran bahan bakar yang terus-menerus ini. Pelabuhan Kafkais juga masuk dalam daftar target. Area Chuska di Krasnodar terkena serangan dan terjadi kebakaran di fasilitas pemindahan minyak. Titik ini penting karena berfungsi sebagai pintu pasokan untuk Crimea dan wilayah-wilayah yang diduduki di selatan Ukraina. Rusia menggunakan rute ini untuk mengirim bahan bakar dan peralatan ke arah semenanjung, terutama setelah jalur-jalur lain mulai mengalami serangan dan pembatasan. Ketika Ukraina menyerang kedua sisi selat, Kerch di satu sisi dan pelabuhan Kafkais di sisi lain, Moskow kehilangan kelonggaran logistik dan harus bergantung pada jalur yang lebih panjang, lebih terbuka, dan lebih mahal. Kapal feri juga telah terkena serangan. Kapal feri Panaguya adalah salah satu kapal yang disebutkan setelah serangan di persimpangan Kerch. Gambar yang telah diverifikasi oleh analis menunjukkan adanya kebakaran di setidaknya 3 kapal feri di wilayah tersebut. Hal ini sangat berdampak karena truk-truk berat menghadapi pembatasan di jembatan Crimea dan bergantung pada penyeberangan ini untuk mengangkut barang. Tanpa kapal feri yang beroperasi secara normal, lalu lintas harus dialihkan ke jalur darat melalui koridor yang diduduki, melewati wilayah seperti Mariupol, Melitopol, dan Simferopol. Pengalihan ini menambah jarak, waktu tempuh, konsumsi bahan bakar, dan meningkatkan kerentanan terhadap serangan baru dari Ukraina. Tanggapan di Crimea yang diduduki datang dengan cepat. Sergei Aksyonov, pemimpin yang dipasang Rusia di semenanjung, mengumumkan penangguhan penjualan bahan bakar untuk warga sipil dan perusahaan. Pasokan kini hanya diperuntukkan bagi lembaga pemerintah dan layanan yang terkait dengan operasional serta keamanan wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan besarnya masalah yang ada. Krisis bahan bakar juga mempengaruhi aktivitas publik.
Perkemahan musim panas untuk anak-anak dan kegiatan pariwisata telah ditangguhkan hingga September dengan alasan keamanan. Acara publik dibatalkan di beberapa bagian Crimea dan ada laporan tentang pembatasan listrik dan penerangan. Moskow berusaha menunjukkan kendali, tetapi serangkaian langkah tersebut menunjukkan sebuah wilayah yang tertekan oleh kekurangan bahan bakar, ketakutan akan serangan baru, dan kesulitan untuk mempertahankan penampilan normal. Crimea yang digunakan Putin sebagai etalase politik sejak aneksasi kini tampak sebagai titik lemah yang mahal dan semakin sulit untuk dilindungi. Ukraina juga menargetkan pertahanan udara Rusia. Otoritas militer Ukraina melaporkan kerusakan pada 4 radar sistem S-400 dan 2 sistem pansir di wilayah jembatan Crimea. Radar lain seperti Kasta-2 E-2 dan Nebu-U juga disebutkan sebagai salah satu target. Bagian ini sangat penting karena pertahanan udara berfungsi sebagai perisai untuk gudang, jembatan, pelabuhan, dan jalan. Ketika Kiev berhasil mengenai radar dan sistem intersepsi, itu membuka jalan bagi gelombang drone baru dan meningkatkan biaya bagi Rusia untuk melindungi setiap kilometer jalur. Masalah Vladimir Putin adalah Rusia harus mempertahankan banyak titik sekaligus. Kilang minyak, tangki bahan bakar, jembatan, terminal laut, feri, konvoi, jalan raya, dan radar semuanya menjadi target. Untuk melindungi semuanya, Moskow harus memindahkan pasukan, amunisi, meriam anti pesawat, tim intersepsi, dan peralatan yang seharusnya bisa digunakan di front line. Disinilah tekanan dari Ukraina semakin kuat. Zelensky memperkeras nada dengan menyatakan bahwa perang harus kembali ke wilayah pihak yang memulai agresi. Kalimat tersebut menunjukkan logika dari kampanye Ukraina. Rusia menyerang kota-kota Ukraina setiap hari, maka Kiev memutuskan untuk memperluas respons terhadap infrastruktur yang mendukung perang. Pesan ini keras untuk Moskow. Jika Rusia bersikeras melanjutkan perang, Ukraina akan mencoba membawa biaya perang itu ke dalam wilayah Rusia dan ke daerah-daerah yang diduduki. Kapasitas Ukraina juga telah meningkat. Zelensky menyatakan bahwa drone-drone baru Ukraina sudah berhasil menyerang infrastruktur penyulingan Rusia. Wilayah Chilmen yang berjarak lebih dari 2.000 km dan versi terbarunya dapat menempuh jarak lebih dari 3.000 km. Data ini mengubah persepsi tentang konflik tersebut. Sebelumnya, Rusia mengandalkan kedalaman wilayah sebagai perlindungan. Sekarang, pabrik kilang dan gudang yang jauh dari perbatasan juga harus diperhitungkan risikonya. Moskwa tidak bisa lagi hanya memperhatikan garis depan saja. Harus memperhatikan seluruh peta. Moskwa juga merasakan serangan terbaru terhadap kilang di ibu kota Rusia. Unit Gazprom Neft di Moskwa terkena serangan lebih dari sekali pada bulan Juni, dengan kerusakan pada struktur penting di fasilitas pengilangan. Hal ini berdampak langsung karena kilang tersebut memasok bensin, solar, dan produk turunan lainnya ke wilayah ibu kota. Kremlin merespons dengan mencoba meredakan situasi. Juru bicara Dmitry Peskov mengatakan bahwa pemerintah dan perusahaan minyak sedang bekerja untuk mengatasi gangguan tersebut. Wakil Perdana Menteri Alexander Novak juga bertemu dengan pejabat dan produsen untuk membahas stabilitas pasar dalam negeri. Meski begitu, angka-angka menunjukkan adanya tekanan nyata. Produksi bensin Rusia turun sekitar 25% dibandingkan dengan rata-rata harian bulan Juni tahun 2025. Sementara, ekspor produk turunan melalui laut turun 15% pada paruh pertama bulan Juni. Bagi sebuah kekuatan energi, penurunan seperti ini adalah tanda yang berbahaya. Gangguan tersebut tidak hanya terjadi di Crimea. Wilayah Rusia seperti Lipetsk, Rostov, Tatarstan, Voronezh, Khabarovsk, dan Irkutsk mengalami masalah pasokan atau kekurangan beberapa jenis bensin dan solar. Di Moskow, beberapa SPBU tidak memiliki jenis bahan bakar tertentu, meskipun pihak berwenang berusaha meyakinkan bahwa situasinya terkendali. Perang yang coba digambarkan Kremlin sebagai sesuatu yang jauh dan terkendali, mulai memberikan dampak nyata di pasar domestik Rusia. Alih-alih hanya menghadapi kekuatan militer Rusia di garis depan, Kiev berusaha memutus apa yang membuat kekuatan itu tetap bergerak. Tanpa bahan bakar, truk berhenti. Tanpa kapal penyeberangan, muatan terlambat. Tanpa radar, pertahanan memiliki celah. Tanpa kilang yang beroperasi penuh, tekanan sampai ke pasar domestik. Moskow, tekanan itu menjadi bagian dari kampanye yang lebih besar untuk mengisolasi Crimea yang diduduki dan meningkatkan biaya pendudukan.
Rusia sudah membatasi sebagian lalu lintas berat dan ketergantungan pada feri pun meningkat. Reaksi dari analis yang terkait dengan lingkungan militer Rusia sendiri menunjukkan kekhawatiran. Saluran pro-perang di Moskow sudah membicarakan peningkatan tekanan terhadap jembatan Crimea dan meminta persiapan untuk serangan-serangan baru. Pembacaan ini menunjukkan bahwa bahkan para pendukung perang pun tidak bisa mengabaikan pola tersebut. Ukraina sedang menguji pertahanan, melumpuhkan logistik, dan memaksa Rusia memilih di mana akan menghabiskan sumber dayanya. Membela Crimea telah Heliban simbolis, tetapi mempertahankan pertahanan itu semakin mahal. Serangan itu juga memiliki efek psikologis. Antrean pom bensin tutup, turis berusaha keluar, rute ditangguhkan, dan pejabat meminta ketenangan membentuk citra buruk bagi Moskwa. Penduduk Rusia sudah terbiasa mendengar bahwa perang berada di bawah kendali. Penduduk melihat kebakaran di kilang minyak, pembatasan bahan bakar, feri berhenti beroperasi, dan drone mencapai wilayah yang jauh di dalam negeri. Meskipun protes dikendalikan dan pers ditekan, kenyataan tetap muncul dalam kehidupan sehari-hari. Bensin langka, camp ditutup, rute diubah, acara dibatalkan, lampu dipadamkan. Ukraina terus maju dalam kampanye ini tanpa perlu mengumumkan serangan darat besar-besaran di Crimea. Metodenya lebih senyap dan konsisten. Metodenya lebih senyap dan terus berkembang setiap kali terjadi serangan. Jika pertahanan difokuskan di Crimea, wilayah lain menjadi lebih rentan. Jika kilang minyak di Moskow dan pedalaman Rusia dilindungi, jalur militer menjadi lebih lemah. Truk-truk harus dialihkan ke jalan lain. Ukraina terus maju tanpa perlu mengumumkan serangan darat di Crimea. Metode Ukraina dalam kampanye ini adalah maju tanpa ofensif darat besar-besaran di Crimea. Metodenya, ditambah dengan pendudukan, sudah mulai menimbulkan dampak di dalam negeri. Perang yang dulu coba dipaksakan Moskow ke Ukraina, kini berbalik menjadi tekanan terhadap mesin Rusia sendiri. Dan Crimea yang diduduki menjadi pusat perhatian. Di tengah tekanan ini, saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah terus memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves.